Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai penggabungan usaha. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Alif Nurdiana Gita Suci dengan NPM akhir 82, ada Puspita Sari NPM akhir 97, Halimatus Sakdia NPM akhir 105, Saci Oktavia Putri NPM akhir 107, serta Afila Mawadah NPM akhir 118. Baik, memasuki materi pertama yaitu alasan kombinasi bisnis. Nah, jika ekspansi merupakan tujuan yang tepat dari perusahaan bisnis, mengapa suatu bisnis melakukan ekspansi melalui penggabungan daripada membangun fasilitas baru? Nah, di sini alasan jika perusahaan bisnis melakukan ekspansi melalui penggabungan, yaitu keunggulan biaya, lalu yang kedua risiko lebih rendah, lalu yang ketiga lebih sedikit penundaan operasional, lalu yang keempat menghindari pengambil alihan, lalu yang terakhir akuisisi aset tak berwujud. Nah, alasan lainnya yaitu perusahaan dapat memilih penggabungan usaha daripada bentuk ekspansi lain untuk keuntungan pajak usaha. Nah, contohnya nih, pengalihan kerugian pajak untuk keuntungan pajak penghasilan pribadi dan pajak warisan atau untuk alasan pribadi. Next, materi selanjutnya yaitu konsultan antitrust. Undang-undang anti monopoli federal di Amerika Serikat melarang penggabungan usaha yang merusak persaingan dengan penegakan oleh Departemen Kehakiman dan FTC. Beberapa penggabungan usaha diawasi badan tambahan seperti Federal Reserve untuk bank dan FCC untuk komunikasi. Contoh kasusnya yaitu pemblokiran akuisisi Office Depot oleh Staples pada tahun 1997 dan persetujuan bersyarat pengambil alihan Aventis SA oleh Sanofi Sintelabo SA pada 2004. Selain regulasi federal, negara bagian memiliki aturan sendiri terkait pengambil alihan. Beberapa perusahaan menggabungkan usaha untuk menghindari akuisisi paksa dan mengurangi risiko bisnis seperti Toys R Us yang membeli Baby Superstore. Interpretasi hukum ini dapat berubah dan diregulasi memungkinkan penggabungan yang sebelumnya dilarang seperti dalam industri perbankan dan telekomunikasi. Next, materi selanjutnya yaitu bentuk hukum usaha kombinasi. Nah, di sini penggabungan usaha adalah akuisisi ketika satu perusahaan mengakuisisi aset produktif entitas usaha lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam operasinya sendiri. Penggabungan usaha juga merupakan akuisisi ketika satu perusahaan memperoleh kendali operasional atas fasilitas produktif entitas lain dengan mengakuisisi mayoritas saham berhak suara yang beredar. Next, nah, di sini merger dan konsolidasi sering disamakan dengan akuisisi, tapi ada perbedaan hukum dan akuntansi. Merger sendiri terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain yang kemudian dibubarkan. Nah, sedangkan konsolidasi sendiri terjadi ketika dua atau lebih perusahaan bergabung membentuk perusahaan baru dan perusahaan lama dibubarkan. Akuisisi sendiri bisa berupa pembelian aset atau saham perusahaan lain tanpa membubarkannya, kecuali jika semua saham dibeli dan perusahaan target dibubarkan yang kemudian dianggap sebagai merger. Next, yaitu adapun dalam konsolidasi perusahaan baru mengambil alih aset dan operasi perusahaan lama dengan menerbitkan saham kepada perusahaan sebelumnya atau langsung kepada pemegang saham mereka. Nah, jika perusahaan lama dibubarkan, bisa disebut dengan konsolidasi, tetapi jika tetap ada, maka perusahaan baru hanya menjadi induk dengan anak perusahaan. Secara akuntansi, setelah merger atau konsolidasi, hanya ada satu entitas hukum dan laporan keuangan digabung dalam prinsip konsolidasi. Nah, selanjutnya itu ada konsep akuntansi penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Jadi, prinsip akuntansi yang berlaku saat ini yaitu GAAP. Dia ini mendefinisikan konsep akuntansi atau kombinasi bisnis itu sebagai transaksi atau juga peristiwa di mana
pihak yang mengakuisisi itu nantinya akan memperoleh kendali atas satu atau bahkan lebih dari bisnis. Nah, konsep dari akuntansi penggabungan usaha atau kombinasi bisnis itu lebih menekankan pada pembentukan satu entitas baru, di mana perusahaan itu yang bergabung sebelumnya itu akan beroperasi secara independen. Penggabungan usaha itu dapat dilakukan dengan mentransfer aset bersih antar perusahaan, di mana perusahaan yang melakukan akuisisi itu harus mendapatkan seluruh aset bersih. Nah, alternatifnya, perusahaan yang bergabung itu dapat membentuk perusahaan baru dengan cara mentransfer aset bersih mereka. Dan juga saham perusahaan baru itu akan diterbitkan kepada perusahaan atau juga pemilik yang akan bergabung. Konsep akuntansi penggabungan bisnis itu dilatar belakangi dengan penggabungan usaha itu melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah yang sangat besar, seperti kerajaan bisnis, kisah sukses dan kekayaan pribadi, kejeniusan eksekutif, serta kegagalan manajemen. Secara historisnya, banyak kontroversi mengenai persyaratan akuntansi untuk menggabungkan usaha yang melibatkan metode penyatuan kepentingan yang mulai bisa diterima itu pada tahun 1950. Lalu di bulan Agustus 1999, Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB itu menerbitkan laporan yang mendukung keputusan yang diusulkan untuk menghilangkan penggabungan usaha. Nah, alasan utama yang dikemukakan itu ada 3. Yang pertama, penggabungan itu memberikan informasi yang menurut mereka tuh kurang relevan bagi pengguna laporan. Lalu yang kedua, penggabungan itu mengabaikan nilai diri ekonomi yang diperlukan dalam transaksi dan juga membuat evaluasi kinerja itu selanjutnya itu menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Dan yang terakhir itu yaitu membandingkan perusahaan menggunakan metode alternatif itu sulit bagi seorang investor. Nah, lebih jauhnya, FASB itu percaya bahwasanya konsep ekonomi tentang penyatuan kepentingan itu jarang ada dalam penggabungan usaha. Sementara di sisi lain, karena penggabungan baru itu tidak diizinkan, maka pembahasan ini itu akan difokuskan pada metode akuisisi. Selanjutnya adalah akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. GAAP mengharuskan semua penggabungan usaha yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2008 dicatat sebagai akuisisi. Metode akuisisi mengikuti GAAP yang sama untuk mencatat penggabungan usaha sebagaimana yang kami ikuti dalam mencatat pembelian aset lain dan timbulnya kewajiban. Kami mencatat penggabungan tersebut menggunakan prinsip nilai wajar. Mencatat nilai wajar dalam suatu akuisisi. Langkah pertama dalam mencatat akuisisi adalah menentukan nilai wajar seluruh aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, yang diperoleh, serta liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi tersebut. Perusahaan umumnya mempekerjakan penilai independen dan ahli penilaian untuk menentukan nilai wajar. GAAP memberikan panduan dalam penentuan nilai wajar. Ada 3 tingkat keandalan untuk estimasi nilai wajar. Level 1 adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar yang ditetapkan. Tingkat 2 menggunakan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diobservasi seperti suku bunga utama. Level 3 mencakup estimasi yang diperoleh secara internal lainnya. Sepanjang teks ini kami berasumsi bahwa total nilai wajar sama dengan total nilai pasar kecuali dinyatakan lain. Pertimbangan bersyarat dalam akuisisi. Penggabungan usaha dapat menyediakan pembayaran tambahan kepada pemegang saham lama perusahaan yang diakuisisi bergantung pada peristiwa atau transaksi di masa mendatang. Pertimbangan bersyarat dapat mencakup distribusi kas atau aset lain atau penerbitan surat utang atau ekuitas.
Imbalan bersyarat dalam akuisisi harus diukur dan dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi sebagai bagian dari imbalan yang ditransfer dalam akuisisi. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan pihak pengakuisisi untuk memperkirakan jumlah imbalan yang akan menjadi tanggung jawabnya ketika kontingensi diselesaikan di masa mendatang. Imbalan bersyarat dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas atau sebagai kewajiban. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud lainnya. GAAP mengklarifikasi pengakuan aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis berdasarkan metode akuisisi. Perusahaan harus mengakui aset tak berwujud terpisah dari niat baik hanya jika aset tersebut termasuk dalam salah satu dari dua kategori aset tak berwujud yang dapat dikenali. Harus memenuhi kriteria keterpisahan atau kriteria hukum kontraktual. Kriteria keterpisahan berarti bahwa aset tak berwujud yang diperoleh dapat dipisahkan atau dibagi dari pihak yang diakuisisi dan dijual, ditransfer, dilisensikan, disewakan, atau dipertukarkan baik secara individual maupun bersama dengan kontrak terkait. Aset yang dapat diidentifikasi atau kewajiban. Biaya dan nilai wajar dibandingkan. Setelah menetapkan nilai wajar untuk semua aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan, kami membandingkan biaya investasi dengan total nilai wajar aset teridentifikasi dikurangi kewajiban. Jika biaya investasi melebihi nilai wajar bersih, pertama-tama kami menetapkan kelebihan tersebut ke aset bersih teridentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya, dan kemudian menetapkan sisa kelebihan tersebut ke niat baik. Dalam beberapa kombinasi bisnis, total nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh atas kewajiban yang diasumsikan dapat melebihi biaya perusahaan yang diakuisisi. Keuntungan dari pembelian murah tersebut digunakan sebagai keuntungan biasa oleh pengakuisisi. Selanjutnya yaitu jenis aset tak berwujud. Yang pertama, aset tak berwujud terkait dengan pemasaran, aset tak berwujud terkait dengan pelanggan, aset tak berwujud terkait dengan seni, aset tak berwujud berbasis kontrak, serta aset tak berwujud berbasis dengan teknologi. Lalu ada juga para kontroversi niat baik, yaitu berdasarkan GAAP pada ESG 350/20 mengenai goodwill, di mana kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang diterima, jumlah yang kita kapitalisasi sebagai goodwill adalah bagian dari harga pembelian yang tersisa setelah semua aset dan kewajiban berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi lainnya telah dinilai pada nilai wajar tersebut. Nah, ini kalau seperti ini perusahaan juga dapat mengurangi amortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama periode 15 tahun. Lalu mengenai GAAP saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya, yaitu berdasarkan GAAP saat ini perusahaan mencatat goodwill tetapi tidak mengamortisasinya. Sebaliknya, GAAP mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara berkala untuk mengetahui penurunan nilainya. Penurunan nilai terjadi ketika nilai goodwill yang tercatat lebih besar dari nilai wajar. Nah, lalu selanjutnya adalah mengenali dan mengukur kerugian penurunan nilai. GAAP memerlukan pengujian gangguan yang lebih sering jika salah satu kejadian berikut terjadi. Nah, yaitu kejadian seperti perubahan signifikan yang merugikan bagi faktor hukum atau iklim usaha, lalu bisa hilangnya personil kunci, tindakan atau penilaian yang merugikan oleh regulator, pengakuan kerugian penurunan goodwill dalam laporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit pelaporan, lalu persaingan yang tidak terduga juga bisa, pengujian untuk pemulihan berdasarkan
termasuk bagian penurunan nilai atau pelepasan aset jangka panjang, serta harapan yang lebih mungkin terjadi bahwa suatu unit pelaporan atau sebagian besar laporan unit porting akan dijual atau dibuang. Selanjutnya yaitu mengenai persyaratan pengakuan. Jadi GAAP ini tuh mengharuskan pengungkapan yang signifikan tentang kombinasi bisnis serta mengharuskan pengungkapan yang spesifik. Nah, pengungkapan-pengungkapan tersebut antara lain yaitu yang pertama, pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Yang kedua, pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tetapi sebuah pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Lalu yang terakhir yaitu pengungkapan tentang penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis penerbit laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai Sarbane atau peraturan Sarbane. Nah, Undang-Undang Sarbane-Oxley tahun 2002 atau biasa yang disebut dengan SOX atau peraturan Sarbane merupakan hasil dari Kongres yang diselenggarakan guna membahas undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pelaporan keuangan dan audit di masa mendatang. Nah, isi dari undang-undang tersebut itu yaitu sebagian besar aturan tersebut berfokus pada tata kelola perubahan audit dan masalah pengendalian internal, bukan pada rincian pelaporan keuangan dan penyajian laporan. Nah, di sini ada area penting yang dicakup oleh peraturan Sarbane. Yang pertama yaitu membentuk PCAOB yang independen untuk mengukur profesi akuntansi dan audit. Lalu yang kedua, memerlukan independensi yang lebih besar oleh auditor kepada klien. Lalu yang ketiga, memerlukan independensi dan tanggung jawab besar bagi Dewan Perusahaan. Lalu yang keempat, memerlukan sertifikasi manajemen atas laporan keuangan dan kontrol internal. Lalu yang kelima, memerlukan peninjauan dan pengenalan auditor atas informasi dan penilaian kontrol. Lalu yang keenam, meningkatkan pengungkapan pengaturan di balance sheet dan kontrak kewajiban. Lalu yang terakhir, meningkatkan jenis item untuk memerlukan pengungkapan dan memperpendek periode pengajuan. Baiklah, sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.